Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Ervina Putri dengan NIM 4121148, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya dari kegiatan sosialisasi pembelajaran yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan tahun 2021. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai 3 program studi. Yang pertama, Ekonomi Syariah, yang kedua, Perbankan Syariah, dan yang ketiga, Akuntansi Syariah. Sini saya akan menjelaskan tentang program studi Ekonomi Syariah. Program studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005 sampai 2006. Pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Adapun visi Ekonomi Syariah adalah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Adapun misi dari program studi Ekonomi Syariah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga adalah mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Adapun tujuan dari uji ekonomi syariah yang pertama, yaitu menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Tujuan yang kedua, yaitu berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Tujuan prodi ekonomi syariah yang ketiga adalah terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan tujuan yang keempat yaitu terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Saat ini, program studi ekonomi syariah terakreditasi B berdasarkan keputusan BAN PT. Adapun profil lulusan prodi ekonomi syariah yang pertama yaitu menjadi praktisi ekonomi, di mana nanti mahasiswa mampu bekerja di lembaga keuangan ekonomi syariah baik bank maupun non-bank. Dan profil lulusan yang kedua yaitu entrepreneur syariah, di mana mahasiswa bisa mengembangkan bakatnya sebagai wirausahawan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, baik mau mendirikan atau mau mengembangkan usaha yang kelak ada. Sedangkan profil lulusan yang ketiga yaitu menjadi analis ekonomi syariah, di mana mahasiswa akan melakukan analisis-analisis fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan ekonomi syariah serta memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Profil lulusan yang keempat yaitu menjadi peneliti muda, di mana nanti lulusan prodi ekonomi syariah mampu melakukan berbagai penelitian ilmiah sesuai dengan kompetensinya. Beban SKS kumulatif mahasiswa ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan Dekan FEBI IAIN Pekalongan nomor 1 tahun 2017 tentang kurikulum KKNI FEBI IAIN Pekalongan bahwa total mata kuliah yang harus ditempuh adalah 146 SKS dengan mata kuliah utama sebesar 131 SKS dan mata kuliah peminatan berjumlah 15 SKS. Dengan sebaran mata kuliah pada program studi ekonomi syariah, pada semester 1, mahasiswa harus menempuh sebesar 20 SKS, semester 2
dan semester 3 total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 24 SKS. Sedangkan pada semester 4 total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 23 SKS. Pada semester 5 total SKS yang harus ditempuh mahasiswa sejumlah 23 SKS. Pada semester 6 sebanyak 22 SKS. Pada semester 6 mahasiswa termasuk mata kuliah pilihan atau mata kuliah pada peminatan. Terdapat 3 peminatan pada program studi ekonomi syariah, yaitu peminatan ekonomi pembangunan, Islam, peminatan ekonomi bisnis syariah, dan peminatan keuangan syariah. Masing-masing peminatan mahasiswa wajib untuk menempuh 15 SKS mata kuliah pilihan atau peminatan, sedangkan pada semester 7 dan 8 mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah PPL, KKN, dan skripsi. Selanjutnya, resume materi yang pertama, yaitu strategi belajar di perguruan tinggi oleh Bapak Agus Arwani. Dalam kuliah, kita harus mempunyai tujuan, karena kuliah adalah investasi masa depan. Dengan kuliah, kita akan memperoleh pengetahuan lebih banyak, keterampilan, teknik yang bisa digunakan pada saat lulus nanti, sikap yang lebih dewasa, dan pengalaman yang banyak. Kuliah berbeda dengan sekolah. Kuliah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, jumlah ujiannya lebih sedikit, kecepatan mengajar lebih tinggi, nilai lebih tegas, dan tugasnya tidak selalu diperiksa. Lantas, bagaimana cara kita untuk belajar? Banyak sekali strategi belajar yang dapat kita gunakan yang sesuai dengan diri kita. Yang pertama, strategi belajar visual. Dengan menggunakan gambar, peta, grafik, dan memvisualkan materi dalam benak, memahami materi lewat bacaan atau gambar, kemudian memberi warna pada gambar atau catatan. Yang kedua, strategi belajar auditori, yaitu dengan mendengar baik-baik penjelasan dosen, menerangkan secara lisan suatu pelajaran kepada teman, menggunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Yang ketiga, strategi belajar kinestetik, dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, memperbanyak latihan soal, serta seusai belajar menulis poin-poin penting. Yang keempat, strategi belajar berkelompok, yaitu dengan cara memilih teman belajar yang cocok, saling membandingkan catatan, terus tanya jalan pengerjaan, bukan sekedar jawabannya saja, dan rutin belajar bersama. Yang kelima, strategi belajar mandiri, perbanyak literatur dan latihan soal, pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, coba diskusikan dengan orang lain. Selain itu, kita juga harus menerapkan kiat membaca efektif. Kemudian, bagaimana cara menyimak dan membuat catatan kuliah? Strategi menyimak yang aktif, yaitu aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, yaitu dengan hanya mencatat poin-poin penting saja. Ingatlah yang pantas diingat. Ingatlah apa yang disampaikan oleh dosen sebagai bagian dari pengetahuan. Teknik mengingat ada beberapa cara, yaitu dengan grouping, gunakan irama, visualisasi, gunakan singkatan. Lantas, bagaimana strategi untuk menghadapi ujian? Sebelum ujian, kita harus mempersiapkan waktu belajar sebaik mungkin sebelum ujian. Agar ujian berhasil, juga tidak lepas dari sumber penting, yaitu perpustakaan, Google Scholar, soal ujian tahun lalu catatan kuliah. Adapun teknik menulis yang baik, yaitu dengan memahami materi, menulis draft awal, kemudian merevisi draft tersebut. Kemudian seni presentasi yang baik, yaitu dengan menguasai materi, public speaking, penyajian materi hanya dengan menggunakan ilustrasi atau intinya saja, dan buatlah semudah mungkin untuk dimengerti. Oleh karena itu, jadilah mahasiswa yang tangguh, efektif, dan produktif. Kemudian, resume materi yang kedua, yaitu Etika sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam oleh Dr. Haji Sumingsi MAG. Menjadi sarjana ekonomi syariah merupakan langkah awal yang tepat dalam meraih keberhasilan. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa awal keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kualitas akademiknya saja. Ada komponen lain selain kualitas keimanan kita kepada Sang Pencipta, ada juga kemampuan yang akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam hidup, yaitu kemampuan kita berkomunikasi.
Kemampuan kita berkomunikasi juga ditentukan oleh pengetahuan kita tentang bagaimana caranya untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan kita, dengan rekan kerja kita, bahkan dengan kompetitor kita. Kemudian apa sih yang menjadi kunci dalam berkomunikasi yang baik itu? Teknis berkomunikasi ini penting sekali. Mengapa? Karena kita butuh berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Jangan sampai antar mahasiswa ternyata tidak saling mengenal, saling acuh, bahkan tidak tahu. Ini sangat merugikan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena kita butuh dukungan, kita butuh dorongan, kita butuh motivasi dari teman-teman dan kawan-kawan sekalian. Berkomunikasi dengan dosen ini juga sangat penting. Sebagus apapun nilai kita, ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik pada dosen, itu tentu akan membuat citra yang kurang bagus. Kita bisa saja dianggap tidak sopan. Untuk itu, membangun etika yang baik sangat penting bagi setiap mahasiswa. Lalu, etika itu apa sih? Etika adalah kunci dalam setiap perbuatan maupun komunikasi. Etika juga bisa diartikan sebagai adat atau kebiasaan atau cara hidup setiap individu yang tentunya tidak sama. Terutama kita sebagai mahasiswa IAIN Pekalongan, karena mahasiswanya dari berbagai daerah yang memiliki kebiasaan ataupun ada tradisi yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari NTB, Papua, dan mungkin ada yang dari luar negeri. Ini akan membutuhkan satu momen atau satu periode untuk saling beradaptasi. Kita perlu menggali nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua pihak. Baik itu yang dari Jawa, dari luar negeri, maupun yang lain. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Karena itu di sini kita perlu memahami tentang apa yang disebut dengan etika. Mungkin teman-teman sejatinya tidak asing dengan etika, karena kita sejak kecil diajarkan tentang budi pekerti, tentang sopan santun, dan disinilah dalam dunia akademik disebut dengan etika. Secara sederhana, merupakan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dalam melakukan bukan perbuatan yang baik dan menghindari hal atau tindakan yang buruk. Untuk itulah kita perlu menyiapkan prinsip dalam beretika baik dalam komunikasi, berbusana, lingkungan kampus, lingkungan luar kampus, beretika kepada dosen, dan kepada mahasiswa lain. Sebagai muslim, maka sudah pasti adalah etika kita bersumber dari agama Islam, dikenal dengan istilah akhlak. Orang yang berakhlak dikatakan bermoral, berarti beretika. Begitu juga sebaliknya. Yang pertama yaitu tentang etika dalam berbusana. Kita harus menyesuaikan cara berbusana kita dalam kampus maupun dalam berorganisasi. Sekali lagi, karena kita berasal dari kampus Islam, maka harus berpakaian syar'i atau sesuai syariah Islam, yang berarti menutup aurat, baik mahasiswa maupun mahasiswi. Tidak perlu pakaian yang bermerek, tetapi yang terpenting menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua, etika dalam berkomunikasi. Etika berkomunikasi juga termasuk di dalam hal penting. Berkomunikasi tidak hanya dari apa yang kita ucapkan, karena era digital saat ini berkomunikasi dan menulis tidak selalu dengan kertas dan pensil atau ballpoint, tetapi ketika kita menulis di sosial media juga harus dengan etika. Dalam bermain media sosial juga harus menggunakan etika yang baik, seperti halnya saat kita mengirim pesan kepada dosen. Menulis pesan kepada dosen juga harus baik dan sopan, misalnya nama siapa, jurusan apa, keperluan apa, dan mohon responnya. Tidak lupa ucapan terima kasih. Kalau tidak respon yang diterima dosen mungkin berbeda karena dianggap kurang sopan dan kurang beretika. Sangat disayangkan sekali kalau terjadi seperti itu. Untuk itu kita harus selalu beretika dalam berkomunikasi. Yang ketiga, etika di lingkungan kampus dan di luar kampus. Yang perlu dilakukan dan diperhatikan di lingkungan kampus adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpakaian sesuai syariah, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, yaitu membicarakan tentang bidang kita sebagai mahasiswa, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus, memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada mahasiswa lain, menghormati setiap orang dalam lingkungan kampus, supaya terhindar dari pergaulan yang tidak baik di dalam kampus. Selanjutnya, etika pergaulan
etika pergaulan di luar kampus. Menjadi contoh baik di lingkungan manapun, berperilaku dan bertutur kata yang baik. Mencerminkan mahasiswa dan mengaplikasikan pengetahuan kita sebagai mahasiswa. Yang terakhir yaitu etika pada dosen dan mahasiswa lain, seperti yang sudah dikatakan di awal. Sebagai mahasiswa, kita harus selalu sopan dan santun terhadap semua dosen. Maka dosen akan bersikap senang, akan membantu dan memotivasi. Selanjutnya, etika kepada mahasiswa lain yaitu 1. Saling sapa, mengucap salam. 2. Memanggil dengan namanya yang sesuai. Yang ketiga, menghormati ide pikiran dari teman mahasiswa. Yang keempat, jangan berprasangka buruk. Yang kelima, menjaga perasaan teman dengan meminta maaf terlebih dahulu ketika ada salah paham. Yang keenam, solidaritas dan kepedulian sesama teman mahasiswa supaya terjalin silaturahmi yang baik. Kemudian materi yang terakhir yaitu Giat Menulis Karya Ilmiah oleh Bapak Kuat Ismanto. Sesungguhnya, menulis itu menyajikan informasi dan kebenaran. Berikut sumber dan cara memperoleh kebenaran. Yang pertama, animisme dan dinamisme ini biasanya dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Yang kedua, berpikir logis dan filsafat. Yang ketiga, agama dan kitab suci. Yang keempat, trial dan error. Yang kelima, tokoh berotoritas. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian atau research. Penelitian bisa kita maknai sebagai sebuah cara untuk memperoleh kebenaran dengan cara sungguh-sungguh, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah seperti dengan sikap jujur, objektif, dan sistematif. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Berikut bentuk-bentuk karya tulis. Yang pertama, makalah. Makalah biasanya tugas kuliah. Yang kedua, artikel. Artikel itu tugas kuliah yang dipublikasikan. Terus skripsi biasanya program sarjana. Yang terus tesis biasanya program magister, dan disertasi biasanya program doktor. Kemudian cara menemukan ide menulis. Yang pertama, dengan mengamati kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat seperti pasar, perkantoran, pasar bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Yang kedua, membaca, yaitu dengan membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, dan lain-lain. Yang ketiga, diskusi, yaitu dengan mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Kemudian yang terakhir, keterampilan menulis bisa diasah melalui rajin berlatih, menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, kemudian menjaga originalisasi yaitu menghindari plagiasi. Itulah resume saya dari materi sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.